Alhamdulillah, selamat datang Ndoro, para bendoroku yang hatinya masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalian masih mau mendengarkan ketukan suara kebenaran batin dan tidak tuli oleh kemegahan jabatan. Tapi di mana Ndoro Arjuno? Mengapa dia tidak ada di antara kalian, Ndoro Puntodio? Kakang Semar, Arjuna saat ini sedang mendampingi Koko Prabu Kresna yang masih ragu dan mengira Kakang Semar mengajarkan ajaran yang melampaui batas syariat. Maafkan kami, Kakang. Ini pusaka Jamus Kalimosodo yang merupakan pengingat kalimat syahadat beserta pusaka amarta lainnya sudah kami bawakan. Tolong jelaskan kepada kami apa esensi dakwah dari gerakan membangun kayangan ini agar batin kami para Pandawa terasa tenang dan terarah, Kakang Semar. Ndoro kula Puntodio. Koko Prabu Kresna dan orang-orang yang silau dengan dunia mengira bahwa kesejahteraan dan kejayaan suatu negeri diukur dari bangunan fisik yang megah, kastil bertahtakan emas, atau kekuatan militer. Sungguh dangkal pandangan seperti itu, Ndoro. Gerakan membangun kayangan yang saya maksud adalah membangun jiwa dan akhlak, atau bisa dibilang dengan revolusi spiritual. Yang runtuh dan hancur di Amarta itu bukan sekedar jembatan atau bangunannya, melainkan iman dan ketakwaan dan rasa keadilan di dalam dada para pemimpinnya itu, Ndoro yang ikut tuh. Kalian sudah lalai karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, mulai mengabaikan hal-hal baik, hak-hak rakyat miskin terlupakan, dan menjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak kalian melakukan taubatan nasuha, membangun kembali istana keimanan yang suci di dalam diri kalian. Agar rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali turun ke bumi negara Amarta, Ndoro. Percuma Inuwun, yang dikatakan Bopo itu benar sekali. Percuma jembatan kokoh kalau jembatan Sirotol Mustaqim hati kita malah keropos karena jarang istighfar, Ndoro. Benar tuh, dengerin katakan Gareng, Gus. Makanya jangan cuma sibuk renovasi gedung istana, hatinya juga perlu direnovasi biar gak karatan di dalamnya, Ndoro. Wah, lalu apa Kakang Semar? Apa yang harus kami lakukan sekarang? Wah, kami siap bertaubat dan mengikuti bimbinganmu. Gini, Ndoro, hambatlah ego kalian, dekatkan diri, rapatkan soft, dan pejamkan mata kalian. Buangkannya semua beban pikiran keduniawian, dan masuklah ke dalam zikir khofi, mengingat Allah dalam kesunyian jiwa yang paling dalam. Dan Semar mengajak pipit 4 Pandawa bermunajat dan berzikir dengan khusyuk. Seketika itu juga ketenangan yang luar biasa meresap ke dalam dada mereka. Melalui wasilah bimbingan batin ini, jiwa Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sadewa seolah dibawa menyelami hakikat kebenaran ilahi. Mereka merasakan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa yang teramat dalam, menyadari segala dosa, kesombongan, dan kelalaian mereka selama memimpin negara. Mereka tenggelam dalam tangis istighfar, memperbarui syahadat dan sumpah setianya di hadapan Allah Ta'ala.
selama 10 hari penuh. Di luar padepokan, ujian dakwah datang. Pengaruh keraguan dan bisikan keangkuhan sempat menjelma dalam batin Prabu Kresna dan Arjuna yang datang dengan kawalan ketat membawa prasangka besar seolah-olah Karangkadempel adalah pusat kesesatan yang harus dibubarkan. Ayo adik-adikku, kita berzikir bermunajat di pesanggerahan Karangkadempel. Wah ya. Ayo Kakang Mas, aku juga ikut. Dari luar pendopo, suara Prabu Kresna lantang berwibawa namun penuhi prasangka. Kakang Semar, hentikan gerakan ini sekarang juga. Jangan biarkan Amarta terpecah belah oleh ajaran yang membingungkan umat. Semar pun berdiri dari duduknya memancarkan wibawa seorang ulama besar yang tak gentar demi membela kebenaran. Ayo Semar, hentikan gerakanmu. Astagfirullahaladzim. Kresna, Ndoro Arjuna, sungguh malang penglihatan kalian. Mata batin kalian telah tertutup oleh otoritas kekuasaan hingga mengira majelis zikir dan taubat ini adalah sebuah ancaman. Semar tidak membalas dengan kekerasan, melainkan melantunkan doa keteguhan iman yang begitu besar menggetarkan jagat. Raden Antareja dari barisan belakang menyalurkan karomah energi bumi pelindung ke sekeliling pendopo. Atas izin Allah, pancaran keikhlasan dan energi tauhid dari doa Semar menentukan ego dan kesombongan Kresna serta Raden Arjuna. Seketika itu juga lutut mereka berdua menjadi lemas, pedang ego mereka luruh, dan mereka tersungkur di hadapan padepokan karena menyadari kesucian tempat tersebut. Waduh, kekuatan apa ini? Wah, kekuatan apa ini Koko Prabu? Koko Prabu, Kakang Semar, ampuni hamba. Hamba kilaf Kakang Semar. Hamba telah berdosa besar karena memandang remeh ketulusan dakwah dari Karangkadempel dan membiarkan kesombongan bertahta di hati hamba. Kakang Semar, benar Kakang Semar, strategi politik, logika, kedewatan, dan ketajaman otak hamba yang selama ini hamba banggakan ternyata sangat kerdil, zalim, dan tak ada artinya di hadapan kemurnian tauhid dan ketulusan batin yang Kakang ajarkan. Kami telah lalai dari hakikat bahwa kekuasaan hanyalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Melihat keinsyafan telah merasuk ke dalam hati para pemimpin Amarta, Semar tersenyum teduh, matanya berkaca-kaca penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Bangunlah Ndoro Kresna, Ndoro Arjuna. Jangan bersujud kepada saya. Ayo Ndoro. Saya tidak pantas untuk kalian berdua sembah. Ingatlah pesanku ini baik-baik. Yang disembah hanya boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sujud di depan saya, Ndoro. Bangunlah, bangunlah. Ingatlah pesanku ini baik-baik. Kekuasaan di atas tahta emas kerajaan dunia tidak akan pernah bisa mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan jika hati para penguasanya telah kering dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari rasa empati kepada rakyat kecil dan lemah. Seperti itulah Ndoro. Raden Yudhistira maju dengan langkah tenang. Setelah menyelesaikan muhasabah
Hatinya, wajahnya memancarkan cahaya kesalehan yang amat jernih. Bang, munduran. Oh iya dong. Sini dong. Doro puto Dewo gak muat ya kalau kita nggak mundur. Nggak muat guys. Monggo sinuwun ke depan. Nggih, Kakang Semar. Waduh, Bapak Semar, aku tak mundur aja. Kang, ya mampir warungnya Mbak Yayu, Kang. Iya, Ren. Mampir warungnya Mbak Yayu, Ren. Kakang Semar. Injil Doro. Terima kasih yang tak terhingga. Lewat istana keimanan yang telah Kakang bimbing dalam jiwa kami selama 10 hari ini, kami kini benar-benar memahami arti sejati dari sebuah amanah kepemimpinan. Insya Allah, kami tidak akan lalai lagi dalam menegakkan keadilan dan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kakang Semar. Nah, begitu dong, baru Ndoroku yang jos-jis. Alhamdulillah Gusti, batin hamba plong rasanya melihat kembalinya kerukunan dan hidayah ini. Kang, alhamdulillah ya, bunder-bunder jalannya pemimpin kita sekarang jadi lempeng lagi, nggak sia-sia dimarah-marahin kemarin kita ya. Tiba-tiba, suasana mendung hitam pekat yang menyelimuti jagat Amarta perlahan mulai sirna. Terdengar suara rintik gemercik air hujan yang sangat menyejukkan, mengakhiri kemarau panjang, diiringi pancaran sinar matahari fajar baru yang menembus celah-celah awan membawa keberkahan. Petruk berlari kencang dari luar padepokan sambil berteriak gembira. Hore. Wah, kamu sinuwun. Hore. Sinuwun. Aku punya kabar gembira, sinuwun. Sinuwun Prabu, aku punya kabar gembira. Kabar gembira apa, Petro? Wah. Lihatlah keluar Den. Allah telah menurunkan hujan berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan berkahnya membasahi bumi. Tanah-tanah yang longsor mendadak kembali kokoh. Tanaman kembali menghijau. Lumbung-lumbung kita terisi dengan penuh dan rakyat di kota menangis gembira karena penyakit pagebluk mereka mendadak sembuh total atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian semua lihat dan rasakan sendiri ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kayangan batin, yaitu iman dan akhlak di dalam jiwa para pemimpinnya sudah kokoh, bersih dan bertauhid, maka kemakmuran di atas bumi tempat rakyat bernaung akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya. Mari kita kembali ke tengah umat, pimpin mereka dengan ketakwaan dan rawat bumi Amarta ini dengan hati yang bersih, ikhlas dan tanpa kesombongan. Injih Kakang Semar. Begitulah
kisah dari Semar Bangun Kayangan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat, bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa pantengin terus kisah-kisah wayang di akun Aji Penjas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu hayu rahayu ing salam. Merdeka!